Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil kahhar, al-azizil ghaffar, muqawwiril laili 'alan nahar, tabsyiratan wa tazkiratan liulil qulubi wal i'tibar. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mukhtar, sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-akhyar. Amma ba'du. Para pemirsa yang dicintai, dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang selalu saja memberikan nikmat, rahmat dan karunia yang besar kepada kita semua. Termasuk pada hari ini dengan rahmat dan karunia-Nya pula kita dipertemukan kembali dalam kajian Asmaul Husna. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kajian hari ini kita mulai, seperti biasa, kita terlebih dahulu membacakan Ummul Quran. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi wa ansarihi wa atba'ihi wa ila jami' awliya'illahi wa salihin wa suhada wal muttaqin bi anna Allah al-karim yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid din wa dunya wal akhirah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para pemirsa yang dicintai dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita membicarakan nama Allah yang ke-22, Al-Basit. Al-Basit. Al-Basit itu artinya yang maha melapangkan rezeki, atau bisa juga dimaknai yang menguraikan atau yang meluaskan. Maksudnya menguraikan dan meluaskan rezeki kepada hamba-hambanya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kemarin atau sebelumnya kita sudah bicarakan tentang Al-Qabid yang maha menahan, maka Al-Basit ini adalah lawannya, artinya yang maha memberikan rezeki yang luas, yang meluaskan atau yang melapangkan rezeki. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rezeki itu tidak mesti hanya dengan uang. Yang namanya rezeki adalah semua pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Orang kadang-kadang memahami yang namanya rezeki itu hanya kalau mendapatkan uang. Padahal bukan hanya benda. Uang, makanan, minuman, rumah dan sebagainya, bukan hanya benda-benda itu yang dimaksudkan dengan rezeki. Tapi semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mendatangkan kepada kenikmatan, kelezatan dan manfaat kepada manusia, itu disebut dengan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Rasa tenang, rasa tentram, rasa damai, badan yang sehat, tidak terkena penyakit dan lain-lain, itu juga rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Atau misalnya orang melakukan kegiatan-kegiatan sesuatu yang terasa nyaman, mudah, aman, damai, tentram, itu juga rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Urusan yang semula diperkirakan rumit, sulit dan ruwet, tapi dengan pertolongan Allah menjadi mudah semuanya. Itu juga rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau kita bicara tentang rezeki, jangan dikonotasikan hanya uang atau barang-barang tertentu yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia, tapi juga semuanya yang membuat manusia itu menjadi nyaman, tentram, aman dan damai. Itu adalah rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang diperintahkan Allah kepada kita untuk disyukuri. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian kita bisa mengatakan bahwa Al-Basit, Allah yang maha melapangkan rezeki, itu bisa dimaknai adalah Allah itu mempermudah urusan segala sesuatu. Bisa dimaknai seperti itu. Di samping pemberian dalam bentuk benda dan lain-lain, di bentuk barang dan lain-lain, tapi juga mempermudah, melapangkan urusan-urusan segala sesuatu.
jiwa kita tenang, tentram, aman dan damai. Bahkan kadang-kadang para pemirsa, kalau kita diberikan kelapangan batin, ketentraman batin, itu rezeki dari Allah yang sangat besar. Di tempat yang sempit pun kita menjadi lapang. Kalau kita sudah dimudahkan oleh Allah, terlihat sulit dan rumit persoalan, orang melihat kita luar biasa sulitnya melaksanakan, tapi kita tidak, kita merasa nyaman, tentram, merasa damai melaksanakan. Itulah rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam berbagai persoalan kita merasa tidak ada kesulitan, hanya orang melihat kita sulit, kita tidak. Saya juga pernah para pemirsa melihat ya, ada orang yang tinggal di sebuah rumah yang menurut ukuran umum itu tidak layak huni. Dan itu bukan hanya satu orang, beberapa orang di sebuah kampung. Artinya dia punya rumah yang menurut ukuran umum itu sebenarnya tidak layak sebagai rumah untuk dihuni. Karena berlantaikan tanah, beratapkan rumbia, dan kalau musim angin dia masuk angin kedinginan, kalau musim panas dia juga kepanasan di situ. Tapi mereka tetap aman, tentram saja, damai dan enak. Allah rupanya berikan rezeki kepada mereka perasaan seperti itu. Tidurnya nyenyak sekali, padahal mereka tidur hanya beralaskan tikar, hanya beralaskan tanah, bahkan tanpa bantal dan lain-lain. Tapi mereka bisa tidur enak dan nyaman. Itulah rezeki yang diberikan Allah kepada yang bersangkutan. Karena itu maka Al-Basit itu berarti Tuhan yang melapangkan segala urusan atau mempermudah segala urusan. Yang kedua, kita juga bisa memaknai Al-Basit ini yang menguraikan tadi atau yang mempermudah rezeki tadi, itu kita maknai dengan melipat gandakan rezeki kepada siapapun yang dikehendakinya. Jadi rezeki itu sudah ada, tapi terus ditambah. Sudah diberikan duit yang banyak, tambah rezeki lagi, hatinya nyaman, hatinya lapang. Berarti double di sini. Apalagi tambah misalnya uangnya tambah banyak, kekayaan melimpah. Diberikan rezeki lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bisa bersedekah, berinfak dan sebagainya, itu juga rezeki. Kemurahan hati kok tiba-tiba muncul, kekikiran tiba-tiba hilang, kebahiran tiba-tiba hilang, keinginan untuk bersedekah muncul, itu juga rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Makin banyak dia bersedekah pada orang, hatinya justru makin lapang, bukan merasa kehilangan, tapi malah dia merasakan satu kepuasan batin karena bisa menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Untuk lebih jauh para pemirsa, coba kita melihat ada sebuah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang menggabung antara Al-Qabid dengan Al-Basit. Surah Al-Baqarah ayat 245. Saya ulangi ya, Al-Baqarah ayat 245. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yaqbidu wa yabsut wa ilaihi turja'un. Allah yang menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya kamu dikembalikan. Inilah penegasan dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Allah yang menyempitkan, yakbid, tapi Allah juga yabsut, Al-Basit di sini, yang melapangkan atau yang meluaskan rezeki hamba-hambanya. Seperti yang kita bicarakan sebelumnya pada waktu kita bicara dengan Al-Qabid, yang menyempitkan atau yang menahan rezeki, maka sesungguhnya yang menentukan rezeki manusia itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini juga ada pengertian Al-Basit yang mungkin lebih memahamkan kita kepada pemaknaan kata tersebut, yaitu dari Ibnu Asir. Beliau mengatakan Al-Basit berarti Allah Subhanahu wa taala membentangkan rezeki kepada hambanya dan meluaskan kepada mereka dengan kedermawanan dan rahmatnya. Jadi ketika orang diberikan rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa barang, baik berupa benda, baik berupa uang, ataupun dalam bentuk-bentuk perasaan, nyaman, enak dan lain-lain sebagainya,
itu tidak bisa lepas dari kedermawanan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah sebagai Al-Basit, pemberi rezeki dan yang meluaskan rezeki, tapi pada sisi yang lain juga Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat rahmat dan dermawan kepada hamba-hambanya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai Tuhan yang maha kuasa dan berkuasa atas segala-galanya, memberikan rezeki yang banyak kepada hamba-hambanya di alam semesta ini. Apakah itu manusia, apakah itu binatang, apakah itu jin dan semua yang diciptakannya oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa berkesimpulan bahwa sesungguhnya Allah itu maha kaya. Allah itu maha kaya. Dan kalau Allah memberikan kepada orang sesuai dengan apa yang dipinta oleh seseorang, Allah sudah menegaskan dalam hadis qudsinya, andai kata seluruh umat manusia di alam semesta ini bersama dengan jin dan lain-lain minta kepada Allah, kemudian Allah kabulkan permintaannya, itu sama sekali tidak mengurangi kekayaan Allah Subhanahu wa taala sedikit jua pun. Para pemirsa yang dicintai dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita bicarakan pengertian dari Al-Basit, Allah Subhanahu wa taala yang maha meluaskan atau melampahkan rezeki, kira-kira sikap seperti apa yang bisa kita amalkan dengan pemahaman kita kepada Al-Basit ini? Tentu saja yang pertama, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita meminta kepada Allah rezeki sesuai dengan keinginan kita. Jadi jangan menggantungkan diri hanya kepada usaha. Jangan pernah mengatakan yang penting saya usaha pasti berhasil. Belum tentu para pemirsa. Karena ada yang berkuasa di atasnya, ada yang menentukan di atasnya. Itulah Allah Subhanahu wa taala, Dia yang memberikan. Mungkinkah para pemirsa orang yang tidak berusaha tiba-tiba dapat rezeki? Banyak seperti itu. Mungkin pemirsa sendiri pernah merasakannya. Dalam hati terpikir ingin makan makanan tertentu, di rumah tidak punya uang, tiba-tiba ada orang memberi persis seperti yang kita inginkan. Mungkin pernah terjadi. Siapa yang memberikan itu? Allah. Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian banyak rumah yang ada di satu kampung, di satu komplek, tidak semuanya dapat, cuma kita yang dapat, yang lain tidak. Orang tiba-tiba bermurah hati datang mengantar ke rumah kita. Itulah rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi seperti itu, bahwa kita berusaha dan berdoa seperti berulang kali kita bicarakan di sini, itu ya harus, karena itu kewajiban kita. Tidak boleh juga kita diam saja menunggu, tidak boleh. Biarpun kita punya keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada hamba-hambanya, Allah pula yang meluaskan, Allah pula yang menyempitkan, tapi tetap saja ada usaha yang harus kita laksanakan. Kenapa? Karena itulah hukum yang diatur oleh Allah di alam semesta ini. Walaupun dalam banyak hal Allah Subhanahu wa taala juga memberikan rezeki tanpa harus dengan usaha seperti itu. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya pernah mendengar ada sebuah cerita yang cukup menarik gini. Barangkali patut jadi bahan kajian kita juga. Konon menurut cerita itu, Imam Syafi'i rahimahullah itu berguru kepada Imam Malik di kota Madinah Al-Munawwarah. Imam Malik ini adalah salah seorang imam besar dan lahir dari beliau mazhab yang namanya mazhab Maliki. Beliau tinggal di kota Madinah dan beliau terkenal dengan ahli hadis. Salah satu kitab hadis beliau yang sering sekali kita dengar itu adalah Al-Muwatta. Itu yang dikarang oleh, yang disusun oleh Imam Malik. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Syafi'i belajar dengan Imam Malik. Maka Imam Malik adalah guru dari Imam Syafi'i. Suatu saat mereka berdialog mengenai soal rezeki ini. Imam Syafi'i berpendapat bahwa rezeki itu tidak akan kita dapatkan kalau tidak dengan usaha. Allah yang memberikan rezeki.
Tetapi untuk mendapatkannya kita harus berusaha. Imam Malik berpendapat beda. Kata Imam Malik, tidak mesti dengan usaha. Allah bisa saja memberikan walaupun orang tidak berusaha. Karena itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada hamba-hambanya. Setelah itu Imam Syafi'i pada suatu saat beliau berjalan di sebuah kampung yang kebetulan ketika itu panen buah kurma. Beliau kepingin sekali mencicipi buah kurma itu. Lalu beliau pun kemudian melihat orang sedang memetik kurma. Tentu saja tidak ada yang memberikan apa-apa kepada beliau karena orang gak kenal siapa beliau. Lalu kata beliau, kalau aku tidak usaha, aku tidak akan dapat makan kurma di sini. Beliau pun kemudian mencari pemiliknya dan menawarkan diri. Pak, bagaimana kalau saya mengambil upah memetik buah kurma? Nanti upahnya buah kurma juga karena saya kepingin makan buah kurma. Pemiliknya senang mendengar ada orang mau bantu panen kurmanya. Maka Imam Syafi'i pun bekerja. Setelah beliau bekerja dan bekerja, upah dari pekerjaan beliau itu kemudian diberikan kepada Imam Syafi'i, dan Imam Syafi'i pun dengan merasa bangga bersyukur pada Allah menikmati apa yang diberikan oleh orang yang memiliki kurma tersebut. Beliau kemudian dalam hati tentu berkata, Allah memberikan rezeki kepada aku setelah aku berusaha untuk mendapatkannya. Berusaha minta pekerjaan dan bekerja kemudian dapat upahnya. Maka beliau dengan bangga pun kemudian membawa kurma yang diberikan oleh pemilik kurma tadi sebagai upah, bahwa beliau bawa kepada Imam Malik. Sampai ke rumah Imam Malik, Imam Syafi'i bercerita, guru, saya tadi berjalan di satu kampung yang kebetulan daerah itu daerah kurma yang sedang panen. Saya ingin sekali mencicipi buah kurma, tapi tidak dapat. Lalu setelah saya berusaha dengan meminta kepada pemiliknya untuk bekerja di situ, saya pun dapat upah. Saya pun menikmati hasilnya dan dapat makan kurma itu. Ini Pak Ustadz, ibarat kita itu, guru silakan kalau sampean ingin merasakan kurma yang saya dapat tadi. Dimakanlah oleh Imam Malik kurma itu. Kemudian Imam Syafi'i melanjutkan, kata Imam Syafi'i, guru, ternyata memang benar pendapat saya, kita tidak akan mendapatkan kurma itu kalau kita tidak usaha. Saya berdiri lama di situ Ustadz, tapi tidak mendapat apa-apa. Setelah bekerja baru saya dapat. Pendapatmu benar, kata Imam Malik, tapi pendapatku juga tidak salah. Saya juga ingin kurma sejak pagi tadi, tapi saya tetap tinggal di rumah. Kamu datang ke sini dengan izin Allah membawakan kurma, dan sekarang aku makan kurma. Sehingga dua pendapat itu tidak ada yang salah, dua-duanya benar. Berusaha silakan, tanpa usaha mungkin saja terjadi, karena itu adalah hak dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang kita lakukan adalah, di samping kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha, kita juga kalau misalnya diberikan Allah rezeki, dimudahkan urusan-urusan kita, rezeki kita melimpah ruah, ingatlah bahwa itu adalah pemberian Allah Al-Basit, Tuhan yang maha memberikan rezeki atau meluaskan rezeki. Dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah kita tidak akan menjadi angkuh, sombong dan congkak. Kita tidak mengatakan ini usaha saya sendiri, tidak. Tapi ini adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian kita bisa menjadi orang yang baik, yang tidak sombong, tidak angkuh dan tidak congkak. Kita bisa menjadi orang yang tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala, sadar ini kok diberi Tuhan. Apa kira-kira manfaat yang kita dapat dengan perasaan seperti ini?
kita juga akan memanfaatkan pemberian Allah Subhanahu wa taala itu untuk meningkatkan ketakwaan dan kebaktian kepadanya. Itulah yang dinamakan kita dengan bersyukur. Para pemirsa mungkin masih ingat pembicaraan kita sebelumnya. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah memanfaatkan pemberian Allah Subhanahu wa taala untuk sesuatu yang disenangi oleh pemberinya. Itu aja kira-kira definisi paling singkat itu. Memanfaatkan, menggunakan pemberian sesuai dengan yang diinginkan atau diridhoi oleh orang yang memberi. Jadi artinya kalau rezeki dalam bentuk harta benda yang diberikan Allah, dalam bentuk kekayaan diberikan Allah, manfaatkanlah kebaikan, kekayaan atau harta benda itu untuk sesuatu yang Allah senang. Apa yang Allah senang? Yaitu harta benda itu dizakati, harta benda itu disedekahkan, harta benda itu digunakan untuk hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Jangan dibuang-buang, mubazir. Jangan digunakan tempat-tempat yang maksiat atau digunakan untuk makan minum hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Uangnya banyak tapi digunakan untuk minum-minuman keras, perjudian misalnya dan lain-lain. Itu tidak syukur namanya. Kenapa? Karena Allah tidak suka perbuatan itu. Walaupun dulu kita pernah bercerita, kita sudah bicarakan para pemirsa, baik dan buruk itu ciptaan Allah. Benar. Tapi sekali lagi kita ingin menegaskan dalam pertemuan ini, yang baik diciptakan Allah dan kita diperintahkan untuk melakukan kebaikan itu, serta Allah ridho dan senang terhadap perbuatan baik yang kita lakukan itu. Perbuatan jahat diciptakan oleh Allah, tapi Allah tidak suka kita melakukan perbuatan itu. Allah larang kita melakukan itu. Kalau kita paksakan diri melakukannya, Allah malah marah karena melanggar larangannya. Jadi walaupun dua-duanya diciptakan Allah, yang satu diperintahkan untuk dilakukan, yang satu dilarang. Yang dilarang tentu ada konsekuensinya. Nah, orang yang bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, dia akan memanfaatkan nikmat yang diberikan itu untuk membuat sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala ridha atau senang kepada yang bersangkutan. Jadi kalau orang sudah rendah hati, orangnya tawadhu, orangnya tidak sombong, tidak angkuh, tidak congkak, dia juga bisa memanfaatkan dan membelanjakan pemberian Allah Subhanahu wa taala untuk sesuatu yang disenangi Allah. Infak, sedekah, apalagi zakat, itu sesuatu yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Basit, Tuhan yang Maha memberikan rezeki, meluaskan rezeki. Keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tentang Al-Basit ini akan membawa kita kepada perasaan-perasaan yang nyaman dan tentram atas berapapun rezeki yang diberikan Allah pada kita. Insya Allah kalau orang memiliki perasaan seperti ini, ketika Allah berikan dia banyak, dia syukur, tidak pernah takabur. Ketika Allah memberikan sedikit, bahkan tidak ada sama sekali, dia sabar. Dia tidak pernah menjadi orang yang berputus asa, berkeluh kesah, atau melakukan perbuatan-perbuatan yang justru negatif yang membawa kepada kerusakan dan kehancuran pada dirinya, keluarganya, bahkan pada orang lain. Maka dari itu, maka nama Allah Al-Basit ini akan menjadi benteng bagi umat Islam untuk bisa tetap berada pada suasana aman, tentram, damai, bahagia dalam hidupnya. Karena dia sudah tahu siapa pemegang kekuasaan terhadap rezeki. Jawabannya adalah Allah Subhanahu wa taala yang bersifat Al-Basit, ditambah dengan yang kemarin disebut dengan Al-Qabid. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa sebelum kita akhiri pertemuan kita ingin melihat apa amalan yang bisa kita amalkan dengan nama Allah Al-Basit ini. Untuk itu kembali para pemirsa, kita membuka kitab Senjata Mukmin yang ditulis oleh Kiai Husin Qadri dari Martapura, Kalimantan Selatan. Kita akan lihat apa yang beliau tulis di sini pada halaman 51 para pemirsa. Kiai Husin Qadri mengatakan Al-Basit maknanya yang menghuraikan, atau yang meluaskan. Khasiatnya
barang siapa mengekali berzikir dengan dia seperti dikatanya ya basit, ya basit, ya basit, kemudian daripada sembahyang duha 10 kali, kemudian daripada sembahyang duha 10 kali, insya Allah diluaskan rezekinya dan ilmunya. Jadi bukan hanya rezeki diluaskan dalam arti barang atau benda, tapi juga ilmu diberikan Tuhan. Ini dibaca 10 kali, kemudian daripada sembahyang duha. Biasanya dibaca akhir dari sembahyang duha. Kalau misalnya orang sembahyang duha 8 rakaat misalnya, kemudian dia baca ya basit, ya basit, sudah selesai ya. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, ya basit, 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 10 kali. Insya Allah diluaskan rezekinya dan ilmunya. Dan barang siapa berzikir dengan dia 300 kali atau lebih, dengan mengangkat 2 tangan ke langit, kemudian disapukan kedua tangannya ke mukanya, begini, kedua-dua tangannya ke mukanya, insya Allah dibukakan baginya 1 pintu daripada segala pintu kekayaan. 1 pintu saja, tapi ini sudah luar biasa, dari pintu-pintu kekayaan. Jadi kalau orang mau diberikan Allah Subhanahu wa taala kekayaan yang banyak, bacalah ya basit itu 300 kali, angkat tangan ke atas, kemudian setelah selesai 300 sapukan ke mukanya. Insya Allah diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan sifat basitnya memberikan kita rezeki yang banyak dan bermanfaat, serta kita bisa diberikan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikannya itu. Ala hadiyaniyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala asrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa habibina wa qudwatina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wa mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma akhrujna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftahna abwabal ilmi wa zayyina bil halakil hasanah wa himi birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairil khalqi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.